Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Silimarja. Di sini saya akan sedikit membahas materi tentang penerimaan klien dan perencanaan awal audit. Untuk perencanaan awal audit itu melibatkan 4 hal. Yang pertama, auditor harus menentukan suatu keputusan untuk penerimaan jasa kepada klien lama ataupun klien baru. Yang kedua, mengidentifikasi keperluan klien. Yang ketiga, auditor harus sepaham atau menyetujui kontrak kerja dengan klien. Yang keempat, auditor harus merencanakan pengauditan atas laporan keuangan. Untuk penerimaan klien, yang pertama, KAP mempunyai tanggung jawab hukum untuk menentukan klien. Kemudian yang kedua, identifikasi alasan klien melakukan audit. Ada 2 hal yang dapat diterima. Yang pertama, siapa saja pengguna laporan keuangan yang akan diaudit. Kemudian yang kedua, tujuan apa menggunakan laporan keuangan. Yang ketiga, kesepahaman dengan audit. Kesepahaman dengan audit dapat dilakukan dengan cara menyetujui kontrak kerja agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan audit. Yang keempat, menyusun strategi audit dan memilih staf untuk kontrak kerja. Terakhir, mengevaluasi kebutuhan para ahli dari pihak lainnya. Sekian. Saya Muhammad Paranatola akan menjelaskan tentang memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien merupakan bagian dari prosedur audit top-down. Hal ini juga harus dilengkapi dengan pemahaman auditor tentang peran klien dalam bisnis dan industri. Risiko ini harus dipahami oleh auditor karena risiko ini harus dikendalikan oleh klien. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien terdiri dari: pertama, siklus bisnis klien. Auditor harus memahami aspek-aspek kunci dari siklus bisnis klien. Siklus ini diawali saat organisasi membuat tujuan dan sumber daya secara bersamaan. Siklus bisnis terus berputar seiring perputaran seperti suatu organisasi yang memahami kekuatan pasar dan peraturan yang mendefinisikan lingkungan kompetitif di mana terdapat penyebaran sumber daya ke dalam proses inti untuk memperoleh konsumen serta mendistribusikan produk dan jasanya. Beberapa aspek kritis dan siklus bisnis yang penting dipahami oleh auditor yaitu: pertama, manajemen, tujuan manajemen dan sumber daya organisasi. Kedua, produk dan jasa, pasar, pelanggan dan persaingan entitas. Ketiga, proses inti dan siklus operasional entitas. Keempat, bagaimana proses inti menghasilkan pertumbuhan, laba, arus kas dan nilai. Kelima, keputusan investasi, DAB, pembiayaan entitas. Kedua, manajemen senior. Pada umumnya, manajemen senior dalam suatu entitas yaitu pejabat entitas, dewan direksi, dan lainnya yang berperan untuk mengendalikan arah strategi perusahaan. Auditor harus memahami siapa manajemen senior suatu entitas dan pengalaman manajemen dalam industri. Hal ini dapat membantu auditor menilai risiko bawaan dari salah saji dalam laporan keuangan. Ketiga, tujuan dan sasaran manajemen. Tujuan manajemen dapat berkaitan dengan perolehan pangsa pasar tambahan atau perolehan target pertumbuhan penjualan, laba, arus kas, atau penilaian pasar entitas. Di sini saya akan menjelaskan tahap ketiga dari perencanaan audit, yaitu menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis adalah risiko kegagalan klien dalam mencapai tujuan perusahaan. Auditor harus menaruh perhatian besar terhadap risiko terjadinya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh risiko bisnis klien. Dalam menilai risiko bisnis klien ini, ada beberapa tahapan untuk kita dapat menurunkan dari risiko bisnis klien ke risiko keuangan. Sebelumnya, di tahap kedua kita telah memperoleh pemahaman terkait bisnis dan industri klien. Nah, dari situ kita dapat turunkan ke risiko bisnis klien. Dari pemahaman yang telah kita peroleh, kita dapat menilai ini, apa aja sih risiko bisnis yang ada di perusahaan klien kita. Nah, dari risiko bisnis yang telah kita identifikasi, kita akan turunkan ke risiko keuangan. Nah, kita akan menilai apakah ada kesalahan penyajian material di dalam laporan keuangan perusahaan. Di tahap ini, kita akan menentukan inherent risk-nya, control risk-nya, financial risk-nya. Jadi, tahapan yang kita lalui sebelumnya itu pada akhirnya akan mengerucut pada penentuan inherent risk, control risk, financial risk. Tapi di tahap ini
kita masih berupa pendahuluan karena kita belum melakukan test of control atau TOC. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan untuk memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur tersebut membandingkan rasio klien dengan benchmark industri atau pesaing untuk mengindikasi kinerja perusahaan. Pengujian pendahuluan seperti itu dapat mengungkapkan perubahan yang tidak biasa dalam rasio yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan rata-rata industri, sehingga membantu auditor mengidentifikasi area yang mengalami kenaikan salah saji yang membutuhkan perhatian lebih lanjut selama audit. Prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan. Yang pertama itu, prosedur analitis diwajibkan dalam perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Ini membantu auditor mengidentifikasi hal-hal signifikan yang nantinya memerlukan perhatian khusus dalam penugasan. Yang kedua, ada prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Yang ketiga itu, prosedur analitis juga diwajibkan selama tahun penyelesaian audit. Pengujian semacam itu berfungsi sebagai review akhir atas salah saji yang material atau masalah keuangan dan membantu auditor mengambil pandangan objektif pada akhir laporan keuangan yang telah diaudit. Menetapkan materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan. Materialitas sendiri menurut SA 320 adalah kesalahan penyajian termasuk penghilang atas informasi dalam laporan keuangan tahapan. Dalam penerapan, materialitas terbagi menjadi beberapa tahapan. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas. Yang pertama, auditor harus tahu bahwa materialitas itu adalah konsep yang bersifat relatif dan bukan absolut. Yang kedua, benchmark. Yang ketiga, faktor kualitatif. Kita harus menentukan materialitas pelaksanaan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan salah saji yang tidak terdeteksi. Kita harus mengetahui salah saji dan membandingkan dan mempertimbangkan pendahuluan dan dampak materialitas terhadap salah saji. Jika salah saji lebih besar dari materialitas, maka ada 3 opsi yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama, klien membuat adjustment. Yang kedua, auditor menambah pelaksanaan prosedur audit. Dan yang teridentifikasi, yang adanya error. Yang ketiga, auditor harus mengidentifikasi opininya. Resiko audit menurut SA 200, resiko audit adalah resiko di mana auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Jika audit ingin pasti bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji, maka material tingkat resiko akan ditetapkan rendah. Menetapkan resiko audit itu ada 3 cara, yaitu yang pertama, audit harus mempertimbangkan resiko. Penugasan terhadap acceptable audit risk. Yang kedua, audit harus mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi acceptable audit risk. Yang ketiga, audit harus mengetahui metode yang digunakan praktisi untuk menilai acceptable audit. Baik, saya Pak Mirsadi. Di sini saya akan menjelaskan tahap 6, yaitu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen dan personal lain. Nah, tujuan pengendalian internal yaitu 1. Rehabilitas pelaporan keuangan. 2. Efisien dan efektivitas operasi. 3. Ketaatan pada hukum dan peraturan. COSO Framework merupakan suatu model yang diciptakan oleh dan khusus untuk membantu manajemen dalam mendesain dan juga mengevaluasi pengendalian internal di perusahaan.
POSO membagikan pengendalian internal ke dalam 5 komponen, yaitu 1. Control environment, atau komponen yang paling penting dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu pengendalian internal pada perusahaan. Yang kedua, yakni risk assessment. Yang ketiga, control activity. Yang keempat, information and communication. 5. Monitoring activity. Terdapat 4 tahap proses mendapatkan pemahaman pengendalian internal, menilai risiko pengendalian. Yang pertama yaitu mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal berupa rancangan dan pengoperasian, dokumentasi berupa naratif, follower, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu menilai risiko pengendalian. Yang ketiga yakni merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengajuan pengendalian. Dan yang keempat, menetapkan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substantif. Fraud atau kecurangan adalah salah satu laporan keuangan yang disengaja dengan tujuan untuk melakukan kecurangan terhadap pengguna laporan keuangan. Fraud sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, laporan keuangan yang mengandung kecurangan atau fraudulent financial reporting. Yang kedua, penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset. Faktor-faktor penyebab kecurangan atau sering disebut dengan the fraud triangle. Yang pertama, opportunity atau keadaan yang mendukung terjadinya fraud. Yang kedua, motif atau pressure, yaitu adanya tekanan baik karena kondisi ataupun orang lain untuk melakukan kecurangan. Dan yang terakhir, rationalization, yaitu suatu sikap untuk membenarkan atau budaya untuk mendukung tindakan fraud yang dilakukan. Menilai risiko kecurangan dan mendeteksi salah satu material akibat fraud. Sumber informasi untuk menilai risiko kecurangan: yang pertama, komunikasi di antara tim. Yang kedua, pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Yang ketiga, faktor-faktor risiko. Yang keempat, prosedur analitis. Dan yang terakhir, informasi lainnya. Mengawasi corporate governance untuk mengurangi fraud risk. Manajemen bertanggung jawab untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko kecurangan melalui kombinasi antara tindakan mencegah, menghalangi, dan mendeteksi. 3 unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan yang dikembangkan oleh AICPA adalah budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan, dan yang terakhir, pengawasan oleh komite audit. Area-area yang rentan terjadinya risiko kecurangan: yang pertama, pendapatan dan piutang usaha, persediaan dalam pembelian dan utang usaha, dan yang terakhir, aset tetap dan beban pengajian. Dalam mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian audit untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Adapun jenis pengujian dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, prosedur penilaian risiko atau risk assessment procedure, terdapat dalam SA 315.5. Penilaian risiko ini dilakukan dari tahap pertama sampai dengan tahap ke-7 yang akan menjadi dasar auditor untuk prosedur audit selanjutnya. Kedua, prosedur audit selanjutnya atau future audit procedure di dalam SA 330.6 sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasikan terhadap nilai risiko. Prosedur audit selanjutnya ada 4 tahap pengujian. Yang pertama, test of control atau TOC yang bertujuan untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung penilaian risiko pengendali. Yang kedua ada Substantive Test of Transition atau STOT yang merupakan prosedur yang dirancang untuk mengakui salah saji secara langsung yang mempengaruhi saldo laporan keuangan. 3. Substantive Analytical Procedure yang melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan mengharapkan yang dikembangkan oleh auditor. Yang keempat ada Test of the Trial of Balance yang merupakan pengujian secara rinci kepada saldo akhir akun-akun real atau akun yang ada di dalam neraca. Di tahap-tahap awal dari proses perencanaan audit, di sini audit melakukan penilaian risiko. Berdasarkan dari penilaian risiko yang dilakukan auditor, maka auditor dituntut untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat. Caranya dengan mengkombinasikan bukti auditor yang tentunya akan menggunakan bauran atau menggunakan 4 jenis kombinasi prosedur audit selanjutnya untuk mendapatkan jenis dan bukti yang luas. Pengujian yang dilakukan itu berbeda-beda tergantung pada efektivitas internal kontrol dan inherent risk. Gabungan dari prosedur penilaian risiko, keempat jenis pengujian audit, dan prosedur audit yang spesifik inilah yang disebut dengan program audit. Program audit juga diartikan sebagai kumpulan dari prosedur untuk memenuhi tujuan audit
yang maksudnya sebagai asersi-asersi manajemen. Jadi, program audit itu dirancang untuk memenuhi tujuan audit, khususnya yang berkaitan dengan saldo akun dan transaksi.